Ketemu lagi dengan kami dari channel Newsland Official. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu belakangan ini viral, yaitu dugaan persekusi yang dilakukan oleh Habib Umar Assegaf bersama santri-santrinya, jamaahnya terhadap Bung Lubis 212. Nah, ini ternyata ada netizen yang komen dan memberitahukan ke kami bahwa antara Bang TIJ dengan Bung Lubis 212 ini ada hubungan kekerabatan, yaitu sebagai saudara ipar, ya. Apakah Bung Lubis ini saudara adik ipar begitu kalau saya tidak salah tadi, atau kakaknya ya? Silakan Anda komentar yang sudah paham tentang informasi itu ya. Nah, juga ada yang komen bahwa Bang TIJ ini kurang greget ya, kurang greget di dalam membela Bang Lubis, kalau memang TIJ adalah saudara ipar dari Bang Lubis gitu, kurang greget atau mungkin ada yang ngomentari lagi, kurang keras gitu ya. Bahkan ada yang menduga Bang TIJ ini, bisa jadi atau diduga ini masih takut ya untuk melawan Habib Umar atau kelompoknya Habib Umar ya. Karena Bang TIJ pernah oleh oknum Habib juga dipolisikan, bahkan dalam tanda petik pernah digundulin ya, di penjara. Nah, ini barangkali akan menjadi traumatis ya dalam psikologisnya Bang TIJ, kita duga seperti itu. Tetapi wallahu alam, maka kita pertanyakan kepada Bang TIJ, apakah itu benar? Kalau misalnya ada kesempatan silahkan direaksi pertanyaan dari sejumlah netizen, ya kan. Nah, saudara, namun seperti itu, eee, tentu yang tahu adalah Bang TIJ sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan semoga semuanya sore hari ini sehat walafiat lahir dan batinnya ya, dimudahkan semua urusannya yang baik, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan lancar, ya, tetap bisa menjaga menjaga semuanya ya, menjaga hati ya kan, menjaga kadar apa namanya, puasanya tidak batal dan seterusnya. Dan mudah-mudahan saudaraku, kita ulangi lagi, mudah-mudahan ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita tetap konsisten menyampaikan, informasi berdasarkan fakta ilmiah bukan fitnah, yaitu bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Nah, tentu saja untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi, yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian multidisiplin ilmu, kajian kitab nasab, sejarah, filologi, bahkan berdasarkan kajian metafisika, ilmu metafisika, kemudian kajian perilaku dan ilmu pasti. Dalil pastinya yaitu tes DNA atau ilmu genetika, Ba'alawi dari Habib-habib keturunan imigran Yaman ini, Habib-habib Ba'alawi, terbukti tertolak secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah, khususnya tes DNA. Kiai Haji Madudin Usman di dalam ceramahnya terakhir menyampaikan bahwa bukan Kiai Haji Imaduddin Usman yang membatalkan nasab Ba'alawi, tetapi Ba'alawi sendiri yang membatalkan nasabnya, yaitu berdasarkan darah mereka, genetika mereka, berdasarkan tes DNA, ya. Mereka tidak terbukti secara ilmiah, ya, tidak terbukti secara meyakinkan, karena berdasarkan tes DNA Ba'alawi itu berhaplogrup G dan itu bukanlah haplogrup dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita harus selalu suarakan, dan ini jangan bosan menyampaikan tiap hari kepada masyarakat, karena bisa jadi ada pemirsa-pemirsa yang baru paham, baru tahu bahwa Ba'alawi itu berdasarkan kajian ilmiah itu terbukti nasabnya yang dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah itu tertolak. Ya, terlalu dungu orang-orang yang masih mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, padahal di akhir-akhir ini sudah terbukti secara saintifik, ya, doktrin mereka, orang-orang yang husnuzon kepada mereka, siapapun itu, sudah gugur, sudah
batal berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang terbaru berdasarkan kajian ilmiah. Mereka bukan keturunan Rasulullah. Nah, sehingga bagi kita, oknum-oknum yang masih percaya kepada Oknum Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, jelas itu adalah anti sains, kurang membuka pemikiran ilmiahnya, logika ilmiahnya, kurang jujur ilmiahnya ya, kurang memiliki kejujuran ilmiah maksudnya, bahwa sebenarnya sudah nyata-nyata ya, bahwa Ba'alawi benar-benar sudah tertolak berdasarkan berdasarkan kajian ilmu, multidisiplin ilmu. Nah, saudaraku, kembali kepada Bang TIJ. Kita tahu Bang TIJ itu kalau kita cermati konten-kontennya pada awal-awal ketika ada polemik nasab itu seolah-olah Bang TIJ ini keras mengkritik sejumlah oknum Habib. Termasuk juga Bang Lubis 212. Kita lihat itu konten-kontennya seperti itu. Namun belakangan beberapa waktu yang lalu kita temukan ternyata dua tokoh ini sempat-sempatnya merosting Kiai Haji Madudin Usman, merosting Gus Fuad Pleret, dan sejumlah para pejuang kesetaraan yang memperjuangkan kesetaraan di Nusantara, memperjuangkan pribumi, memperjuangkan sejarah yang sudah dibelokkan oleh mereka. Kita tidak tahu apa faktornya. Nah, ya, Bang TJ, mohon maaf, saya boleh bertanya kan, kira-kira apa faktornya? Tentu saja dia beberapa kali menyampaikan kenapa dia kemudian merosting Kiai Haji Madudin, merosting Gus Fuad dan seterusnya. Ya, tetapi itu sebuah alasan yang menurut saya masih belum menggambarkan kebenarannya. Karena apa? Nah, tentu saja yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa menduga bahwa itu terjadi ya kalau saya menduga bisa jadi karena beliaunya ini, berdua ini masih ada keraguan di hati atau masih punya tendensi atau mungkin ada rasa traumatik karena maaf maksud saya Bang TIJ ini pernah dipenjara oleh orang yang memasukkannya, yang melaporkan adalah Oknum Habib, ya kan. Oleh karena itu hal-hal seperti itu saya kira menjadi pertanyaan publik. Kita sebagai netizen juga mempertanyakan. Saudaraku, nah Bang TIJ, harusnya dengan adanya kejadian ini, di mana saudaranya, iparnya yang Bung Lubis 212 itu begitu mendapatkan serangan luar biasa, harusnya nggak hanya sekedar keluar-keluar di medsos, ya. Tetapi benar-benar melakukan tindakan nyata bagaimana berupaya secara hukum, secara tindakan yang terarah dan terukur ya, membuktikan. Karena secara orang awam aja udah melihat kalau cerita dari banyak saksi itu kan memang nyata adanya persekusi dari Oknum Habib yang bernama yang disebutkan oleh Bung Lubis 212 adalah Umar, Habib Umar. Nyata. Kalau kemudian Bang TIJ dan juga Bung Lubis ini tidak bisa membuktikan di pengadilan atau tidak bisa proses ini terus berlanjut secara hukum, kita mempertanyakan kemudian, ini apakah omon-omon aja? Maka di dalam komentarnya Gus Fuad, saya sangat memahami ketika Gus Fuad ya dengan sopan dan santun menunjukkan kapasitas beliau seorang kiai yang mumpuni dengan lembut ya menasehati kepada Bang Lubis, Bung Lubis agar konsisten untuk berjuang di pembela kebenaran gitu. Jadi jangan sampai naik turun seperti ibaratnya isu delis suri tempe, kadang membela yang benar, kadang yang membela yang salah sehingga ada yang nggak jelas di situ ya. Posisinya di mana gitu. Nah, oleh karena itu kita terus terang mempertanyakan sejauh mana keberanian Bang TIJ. Nanti akan kita tahu jawabannya waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana Bang TIJ itu kemudian bersikap menyikapi persoalan ini, merespon ya persoalan ini. Karena ini masalah harga diri keluarganya, ya kan. Apalagi sudah ada yang bonyok dalam tanda petik. Ya kan? Oke, saudaraku, saya akan tunjukkan, bukan saya tunjukkan, tapi saya perdengarkan, ya saya perdengarkan suaranya Bang TIJ ketika mengomentari, katakanlah mereaksi kejadian yang dialami oleh saudaranya, ya.
Saya tidak akan menunjukkan gambarnya ya, saya jarak jauh saja ya saudaraku. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Bang TIJ. Silakan komentar Anda saya tunggu ya, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bang TIJ berikut ini ya. Oke? Kita simak. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, teman-teman semuanya. Masya Allah, saudara. Orang yang ikut pengajian yang katanya pecinta Rasulullah, cinta cucu Nabi, tega-teganya mengotori bulan Ramadan ya. Tapi ya sudahlah. Kalau kita bilang PKI ya biasa mereka menuduh orang lain PKI ya kan. Oke, teman-teman semuanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bung Lubis tadi malam didatangi para begal yang katanya pecinta Ahlul Bait, ya kan? Mereka datang bergerombol dengan cara yang sangat pengecut sekali, di mana mereka mendatangi Bung Lubis yang lagi nongkrong, lagi santai, lagi ngobrol, dengan cara yang pengecut sekali. Pengecut gimana TIJ? Bukannya diajak ngobrol, bukannya diminta pertanggungjawaban atas apa yang kami bahas selama ini, ya kan? Malah diteriakin maling. Masa adik ipar TIJ diteriakin maling. Kemudian habis diteriakin maling, bukan orang kampungnya, bukan Bung Lubis yang diincar, tapi mereka yang harus kabur. Kan pengecut, saudara. Habis neriakin orang maling, kita yang kabur. Memang cemen cara kalian. Cobalah yang lebih gagah lah sedikit. Aduh, kalian memang sudah aku bilang dari awal, kalian memang pengecut. Berani provokasi, ya kan? Beraninya teriak-teriak rame-rame gitu kan? Nah, Bung Lubis cuma sendiri di situ. Kalian beramai datang, gagah sekali. Niat memang mau nyulik ya kan? Nah, cuman Allah berkehendak lain ya. Nah, niat mau nyulik, udah dipiting mau dibawa ke mobil. Indikasinya yang memimpin target operasi ini adalah si Kumar Lampung. Nah, dari dulu gue udah bilang niat mereka seperti itu. Kalian nggak percaya. Sampai kemari dia ngirim orang, nggak percaya kalian. Nah, ini udah kejadian. Nah, nantilah kita tunggu aja nanti kelanjutan seperti apa. Alah, cemen. Boro-boro ke Palestina, boro-boro berjihad ke sana. Saudara sendiri yang beda apa ya? Beda pemikiran dengan kalian gitu kan? Memang sih bukan saudara kalian. Kalau lihat dari cara seperti itu kan bukan seorang muslim begitu permainannya ya. Bukan. Gua nggak bilang kalian kafir, cuma lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat cara bermain kalian, ya. Aduh, Kumar. Kalau adik ipar saya tadi malam kena culi, habislah kalian. Emang bajingan kalian. Yang rokok bang, bentar lagi. Gua bahas PKI ini dulu. Aduh, datang pakai jubah, pakai kopiah, ya kan? Bulan Ramadan. Neriakin orang maling, saudara. Setelah neriakin orang maling, dia yang dikejar massa, saudara. Kabur, saudara. Katanya pejuang. Begitu pejuang. Cuman berani neriakin orang maling supaya orang dimasa gitu. Alhamdulillah Bung Lubis sejauh ini baik-baik saja teman-teman. Untuk keterangan lebih jelas nanti kita dengar penjelasan detail dari Bung Lubis ya. Nah, memang seperti ini kalau resiko ngebahas gerombolan ini ya seperti ini. Nah, kita tidak akan mundur, saudara. Tidak akan mundur. Nah,
Walaupun kita nggak kowar-kowar, siap berdarah-darah, takkan mundur. Enggak bilang seperti itu juga, nggak sampai nyanyi kita. Aduh, maling teriak maling, yang dikejar sama masyarakat yang cerdas ya maling. Nah, maling teriak maling nih, ya kan? Malingnya yang dikejar sama masyarakat, berarti masyarakatnya masanya cerdas, nggak terprovokasi. Masya Allah, saudara. Memang nyali kalian begitu. Sudah aku bilang kalian, nyalinya patungan, otaknya secomberan. Gitu-gitu aja. Kalau ada yang ngehina kalian, kalau ada yang membahas keburukan kalian, kalian uber. Tapi kalau kalian diuber, ini pembunuhan terhadap pecinta cucu Nabi, ini pembunuhan terhadap ulama, ini begini, ini begitu, tailah kalian. Ya, harus diproses hukum, harus. Ini negara hukum. Operasi senyap gagal total, gagal. Dan kali ini mereka tidak bisa mengelak karena banyak saksi, massa yang lihat. Nah, gitu, ya kan? Memang kalian, sudah aku bilang nyali kalian memang seperti itu. Ngumpet-ngumpet, ngeten, ngintip, nyulik gitu, ya kan? Aduh. Siapa yang berdarah? Bung Lubis lah itu. Itu kan foto Bung Lubis tuh. Masya Allah, sabar. Bulan Ramadan kali ini giliran ada iparku. Bulan Ramadan selang 1 tahun kemarin itu TIJ. Katanya buronan umat Islam Bung Lubis. Yang ngejar kok maling, yang ngejar kok begal. Berarti buronan begal dong. Oh ya, jadi ternyata tadi dikatakan oleh Bang TIJ tadi ya, Lubis 212 adalah adik iparnya kalau saya tidak salah dengar tadi kan. Nah, jadi kalau kasus ini kemudian menguap, jangan salahkan orang kalau kemudian ini Bang TIJ dan Bang Lubis dibilang kalah gitu, kalah telak gitu loh. Padahal seperti itu kasusnya, jelas-jelas nyata, ya kan, banyak saksi, ada bukti ya. Jangan sampai kalah ini. Ini saya tidak memprovokasi. Ya, I love you Bang TIJ dan juga Bung Lubis ya. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan para oknum pejabatnya juga tidak ada yang menjadi muhibin ya. Mudah-mudahan Anda benar-benar mendapatkan keadilan ya. Kita dukung ya, bagaimanapun proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita lanjutkan komentar dari Bang TIJ ya. Kasih kendor kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya memang mereka PKI-nya kan lihat sendiri. Masalah konten kalau memang terindikasi ada pelanggaran seharusnya dilaporkan dong. Atau misalnya kayak tadi malam tuh ambil Bung Lubis deret ke kantor polisi. Itu bukan teriakin maling biar dimasak. Ya. Aduh, hampir saja adik iparku nyawanya melayang. Tuh, udah Bung Lubis komen tuh. Ya, nanti di live Bung Lubis saja gimana kronologinya, gimana kejadiannya, bagaimana kabarnya, nanti kalian tanya-tanya sendiri ya di live Bung Lubis itu. Emang saudara, kalau mau main seperti itu boleh juga, mainkan kita. Aduh, terlalu licik cara. Oh iya, kalau dalam gelap mereka jadi begal, kalau dalam terang seolah-olah waduh pemegang kunci surga saudara. Semangat Bung Lubis, semangat, lawan terus adikku, jangan kasih kendor. Aduh, biar tahu mereka sejauh mana mereka main.
Namanya juga bulan Ramadan. Bung Lubis sempat kecolongan karena nggak mikir orang gimana ya, ini bulan puasa nih, lagi sibuk nongkrong sama teman-teman pulang tarawih entah gimana, saya juga belum tanyakan secara detail ya kan. Nanti kita tanya langsung sambil rokok bang, nanti bang live nanti malam insya Allah ngerokok. Jadi kalian netizen nilai sendirilah mereka. Wajar dibubarkan sama pemerintah, memang PKI. Gimana ceritanya Bung Lubis ketemu Komodo? Nanti kalian tanya aja sama Bung Lubis langsung nanti. Saya hanya sedikit mengabarkan kepada sahabat TJ ya. Nah, mungkin juga dari kalangan begal yang tadi malam itu yang teriakin Bung Lubis maling itu pingin tahu berita update, makanya gua update, gua kasih tahu Bung Lubis kabarnya gimana, gua kasih tahu gitu. Memang pengecut kalian, beraninya keroyokan rame-rame teriakin orang maling. Itu kayak provokator di pasar-pasar. Aduh, murahan sekali ya kan. Aduh. Ntar kalau kalian begitu kan, syahid dalam membela ini, dalam membela Habib begini begitu, mual saya dengarnya. Untung yang diteriakin bukan itu yang dikejar masa, yang neriakin yang dikejar. Kabur terbirit-birit saudara. Lapor polisi bang, biar kapok. Ya pasti itu secara hukum ya harus lapor polisi lah. Ya kan? Yang mimpinnya terindikasi Kumar Lampung, si ahli kitab. Naikin Bung Lubis bang, ntar Bung Lubis live sendiri mungkin. Terindikasi ya, terindikasi. Tapi terbirit-birit ya kan. Aduh, katanya berjuang ya kan, katanya jihad. Dan berhadapan dengan masyarakat kabur. Niatnya mau menghancurkan Bung Lubis dengan meneriakkan maling ya kan, memprovokasi. Ya enggak lah, Bung Lubis nggak ada tampang-tampang malingnya. Malah kalian yang bertampang maling ya kan, makanya masa beralih mengejar kalian. Aduh, Kumar. Tuh, mana? Seharusnya datang dulu, ngobrol dulu ya kan? Bro, tanya, Bung Lubis, yang ente begini gimana? Yang ente bahas gini gimana? Sebenarnya sudah ada, sebelumnya sudah ada yang datang nanya soal pembahasan Bung Lubis, dijelaskan, masuk akal dia. Mungkin setelah itu dilapor sama si Kumar ya kan. Si Kumar langsung turun lapangan, bukan untuk berdialog, bukan untuk berdiskusi, bukan untuk bertabayun secara syar'i, malah neriakin orang maling bulan Ramadan, saudara. Bayangkan kalau misalnya warga di situ terprovokasi, akhirnya Bung Lubis yang dimasak. Aduh, nanti kualat ya kan? Bung Lubis kualat sampai dimasak, nggak ada yang klarifikasi karena Bung Lubis sudah tewas. Naudzubillah min dzalik, jangan dulu, masih muda. Namanya umur ya nggak ada masalah sih. Ya. Aduh. Bang TJ mirip bapak saya. Mungkin kamu anak saya. Bentar. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan dari videonya Bang TJ ya, saudaraku. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Mudah-mudahan ada edukasinya lah, mudah-mudahan ada hikmahnya lah ya. Tapi yang pasti apapun yang ada di balik ini semuanya, yang jelas tindakan mempersekusi itu tidak dibenarkan. Kita makanya mensosialisasikan gerakan moral, melatih generasi penerus bangsa ini untuk bermental edukatif ya. Diskusilah, selesaikan dengan cara yang damai lah ya. Kayak gitu kok dipercaya keturunan Rasulullah. Oke, terima kasih yang sudah hadir, Bang Linca Bonca yang selalu setia menemani kita.
selalu hadir di channel kita ya. Dari anak jalanan, orang status kagak jelas biarin aja bang. Lubis sama TIJ kagak perlu ditolong. Ya kasihan lah bangsa sama manusia, ditolong sama doa aja. Oh ya, kita doain aja lah ya. Oke, setuju saya bang. Yang penting perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah terus jaya. Amin amin ya robbal alamin ya. Ya, yang jelas kita dukung moral doa, kita mudah-mudahan ini terus konsisten ya memperjuangkan kebenaran ilmiah. Dari Sandi Yansah, Habib-habib palsu lebih berharga kambing daripada habib-habib palsu disuruh tes DNA ternyata tidak berani karena takut ketahuan gen Yahudi. Habib-habib palsu tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Iya saudaraku, saya itu benar-benar heran. Ini di bulan Ramadan, bulan suci, kok bisa mereka melakukan hal itu gitu loh ya. Ya kan? Kemudian harusnya kan nggak sampai menimbulkan kecurigaan orang lain gitu ya. Kalau memang niatnya baik loh ya. Kalau niatnya baik kan dengan sopan santun gitu kan. Ya kan, sehingga tidak timbul insiden yang seperti itu. Saya yakin kenapa itu insiden terjadi karena mencurigakan perilakunya. Mbak Tila, terima kasih Mbak Tila. Malu tak ada ampun bila sudah ketemu TIJ dipermalukan habis-habisan. Kopi Giling, terima kasih. Cucu abal-abal, emosi meluluh. Said Muhammad Arif, bubarkan NU atau Robito Alawiyah, mending ke apa ini? Kita apa ini? Baik lah biar Indonesia semakin apa ini? Oke, perang aja lah sama Habib, gua gemes dengernya. Dari Bang Margono ya. Siapkan barisan pribumi, kita pulangkan aja bagi para habaib. Habib keturunan Yaman Yahudi. Kapan siap tunggu komandan? Ya, jadi saudaraku, apapun yang terjadi, kita harus tetap bisa menahan diri, kita kendalikan emosi, ya kan? Kita pada golongan yang tetap bersanad ilmu kepada Kiai Nusantara yang mengajarkan apa kelembutan budi, kehalusan budi, kebaikan budi, pekerti ya, akhlak. Ya kita tetap harus bisa mengendalikan emosi. Hati boleh panas, nih kepala harus tetap dingin nih. Makanya saya sangat bersyukur Bang Lubis pada akhirnya bisa kendalikan diri, kemudian berani untuk menyampaikan kebenaran, bahkan melaporkan kasus itu di kepolisian. Maka kita berharap mudah-mudahan didapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Jangan sampai karena faktor X, kasus ini menguap, tidak ada kejelasan mana yang benar, mana yang salah. Kita tunggu terus, kita pantau, karena kasus-kasus selama ini kan juga banyak yang tenggelam di pangan waktu, tidak ada kejelasan. Dari Nanda Permatasari, terima kasih. Pemerintah seharusnya cepat-cepat tangani ini agar jelas. Iya, saudaraku. Kita harapannya begitu, tapi mungkin ada pertimbangan lain lah ya. Mungkin masih fokus ke ini, masalah suksesi kepemimpinan nasional ini. Yang masih terus berproses juga di pengadilan. Iya kan? Sabar, pokoknya sabar. Ya, dari siapa ini? Delianti, mereka melakukan apa cara-cara seperti PKI ya. Tadi Bang TIJ benar-benar sudah tegas, lugas memberikan titel sebutan kepada kelompok yang menyerang dalam tanda petik ya. Bung Lubis 212 itu dengan sebutan PKI. Bayangkan kalau Bung Lubis diculik atau mati di lokasi, astagfirullah. Saya terus terang ketika mendengarkan ceritanya Bung Lubis itu ngenes saya. Masya Allah kok ada orang di zaman sekarang masih gak punya kemanusiaan gitu ya. Dipiting loh ya, dipiting itu banyak saksinya loh ya. Dipiting itu coba, aduh gitu. Kemudian sampai sesek napasnya itu, sampai nggak bisa napas ya. Sampai kemudian luka di telinganya, saudara. Kalau itu tidak terjadi pemaksaan,
Kalau itu baik-baik saudara, omongan baik-baik, diskusi, omong-omongan, mengutamakan sopan santun, yakin saya nggak akan sampai luka telinganya itu, nggak akan sampai jatuh gitu ke sungai ya kalau nggak ada yang ngejar. Kalau itu memang tidak ada insiden yang astagfirullah. Oke. Kemudian Sayyid Muhammad Arif. Ya, apa sih? Sama dengan merangi ya. Merangi Habaib sama dengan merangi Israel, Askenasi. Ya, perang Allah Akbar. Hayu perang. Oke. Saudara, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, sudah 30 menit. Ya, sudah cukup lah saya kira durasinya. Mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan, itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa memberikan edukasi ya, memberi rekreasi, menghibur kalian. Oke. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.